Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudaraku yang kekasih, ajakan surat Ibrani adalah ajakan untuk membawa orang percaya kepada iman yang sempurna. Di mana iman yang sempurna itu harus ketika mata orang percaya itu ditujukan kepada Kristus Yesus. Iman yang sempurna itu harus diarahkan kepada Kristus yang adalah juru selamat kita. Saudara, banyak hal yang bisa mereduksi iman kita. Karena ketika kita ada dalam kehidupan yang ada dan sangat rentan dengan dosa dan kesalahan, itu bisa dan sangat mungkin mereduksi iman kita. Ketika seseorang tidak sepenuhnya memandang Allah, tidak sepenuhnya fokus untuk tetap melihat ke depan dan tertuju hatinya kepada Allah, akan sangat mudah terinfeksi dengan kondisi-kondisi kejahatan-kejahatan dunia ini. Dan sebagai orang percaya yang kita harus yakini bahwa mereduksi iman tidak hanya sebatas ketika seseorang melakukan kejahatan yang besar, atau ketika seseorang memposisikan diri atau mengambil sikap untuk tidak mempercayai adanya Tuhan. Tetapi sangat tipis iblis bisa bekerja melalui ketika seseorang mulai memberikan konfirmasi kehidupan di mana ada ada ya sesuatu yang dilakukan, melegalkan segala sesuatu dan merasa bahwa kehidupan yang normal, yang baik, yang seperti manusia-manusia pada umumnya, yang wajar-wajar, merasa bahwa hidup ini aman-aman dan baik-baik saja, itu sebenarnya adalah alat yang sederhana mereduksi iman kita. Sangat tipis, saudara. Ketika seseorang mulai kompromi dengan kehidupan manusia, kehidupan pada umumnya, ini sebenarnya adalah siasat dari kuasa kegelapan, sehingga kita tidak terfokus dan tidak terarah kepada Tuhan. Kita tidak boleh, saudara, menganggap perjalanan ini biasa saja. Karena seyogyanya setan bekerja begitu kuat hari ini. Tidak membuat kita sepertinya menjadi orang jahat. Tetapi dia membuat kita merasa hidup ini nikmati aja, biasa aja, santai aja. Karena toh pasti mati, toh pasti masih bisa masuk gereja, toh masih tetap merasakan berkat-berkat Tuhan dan lain sebagainya. Saudaraku, tipe orang-orang yang mulai tidak fokus dengan Allah, mereduksi iman, adalah mereka yang tidak memandang bahwa mencari Allah itu adalah sesuatu yang paling utama dan penting. Ini mulai ditemukan ciri-ciri khas orang-orang yang mulai imannya mulai menurun, saudara. Imannya mulai tidak stabil, bahkan imannya tidak bertumbuh, adalah mereka yang mulai tidak memandang mencari Tuhan itu adalah sesuatu yang penting. Ketika kita tidak memiliki gairah lagi untuk mencari Tuhan, tidak memiliki keinginan hasrat untuk terus berjuang, mempertahankan kesucian, menjaga kehidupan agar tetap berkenan di hadapan Allah, memiliki lapar dan haus akan Allah, sudah tidak lagi bertumbuh maksimal,
Ini sebenarnya adalah ciri khas orang yang mulai imannya merosot, saudara. Kita mungkin tidak langsung jatuh menjadi orang yang berdosa. Tetapi ketika kita kehilangan hasrat untuk mencari Dia, kehilangan gairah untuk bersekutu dengan Dia, itu adalah tanda-tanda awal. Jadi berhati-hatilah, saudara. Kita harus tetap memandang Allah. Iman kita, pandangan kita harus tertuju kepada Yesus yang menuntun kepada iman yang sempurna. Jadi seseorang yang mau berjuang benar-benar serius, berkenan di hadapan Allah, adalah mereka yang tetap memandang Yesus yang adalah juru selamatnya, kemudian tetap menghidupi apa yang diajar oleh Yesus, di mana hidupku, makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Itu adalah gambaran kehidupan orang-orang yang terus bertumbuh maksimal. Saudaraku, moral kehidupan manusia hari-hari ini merosot. Seiring dengan berjalan waktu, seiring dengan begitu pesatnya teknologi, kehidupan moral merosot, semakin tajam ke bawah. Anak-anak sudah tidak lagi menghormati orang tua. Orang-orang beragama sudah tidak lagi menghargai persekutuan yang benar. Orang-orang yang hidup dalam Tuhan sudah tidak lagi peduli dengan keinginan dan gairah hasrat dari Tuhan untuk bersekutu bersama. Merosot. Moral mereka semakin tajam merosot ke bawah. Tetapi seharusnya kita yang memandang Allah. Iman kita semakin naik ke puncak. Kita semakin memiliki gairah yang kuat dan tulus untuk mengasihi Allah. Kita semakin memiliki gairah dan potensi iman kita semakin berkembang untuk menyelamatkan banyak jiwa bagi Allah. Ini seharusnya semakin tajam dalam kehidupan kita, saudara. Kita harus semakin memperhatikan diri kita. Mulailah saat ini kita tidak memperhatikan orang lain, saudara. Kadang kemerosotan iman seseorang bukan karena dia tidak mencari Tuhan, tapi karena paling banyak atau suka memperhatikan orang lain. Baik itu iman orang lain, kejatuhan orang lain, itu yang lebih diperhatikan dibanding memperhatikan diri sendiri. Maka mulailah berubah, saudara. Mulailah hari ini kita melihat diri kita. Kejatuhan kita sering itu hanya karena kita lebih memperhatikan orang lain ketimbang memperhatikan diri sendiri. Kita banyak terganggu kualitas iman kita itu karena banyak lebih menimbun masalah dalam pikiran ketimbang menimbun bagaimana kebenaran itu yang tersingkap itu senantiasa kita hidupi dalam hidup kita setiap hari. Kita puas mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak ada kemauan untuk mengerjakan firman yang datang, yang selalu menyirami hati dan pikiran kita. Saudaraku, ini harus menjadi peringatan buat kita. Kita tidak bisa mereduksi iman dengan sengaja. Kita harus mulai memiliki kemampuan untuk menganalisa sejauh mana iman kita bertumbuh. Kalau kita menemukan kita masih banyak terseret dengan perasaan, kita suka masih tersakiti, kita masih terbawa arus dengan ketidakpuasan kita dengan orang di sekitar kita dan lain sebagainya. Itu namanya kita sementara mereduksi iman. Kita tidak bertumbuh, saudara. Kita memperhatikan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diperhatikan. Kita sementara masuk dalam jerat kuasa kegelapan. Kita berhentilah dalam kondisi seperti ini, saudara. Kita memandang Kristus, saudara. Mari kita pandang Kristus. Kita tidak lagi memandang organisasi atau bentuk apapun. Kita tidak lagi memandang manusia. Kita pandang saja Kristus. Kita berjuang di dalamnya. Kita menikmati progres pertumbuhan iman kita sampai kepada berbuah bagi kemuliaan namanya. Kita harus sampai di titik sana. Iman kita harus sampai kepada iman yang sempurna. Di mana Allah melihat kita, Allah dipuaskan. Di mana Allah memandang kita, Allah bersuka cita. Sehingga ada tempik sorak di sorga. Karena ada manusia-manusia yang berkenan di hadapan Allah.
Marilah kita tetap memandang Kristus, menjadikan Dia patokan utama hidup kita, sentral kehidupan kita. Kita jauhkan segala sesuatu yang mereduksi iman. Kita pandang ke depan dan kita mau tetap memandang Dia, Yesus yang adalah puncak keselamatan kita, di mana kita mau menjadi serupa dengan Dia, sehingga Allah dimuliakan melalui kehidupan kita. Tentu dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu, tetapi kita punya Roh Kudus yang akan terus mengajar kita, menginsafkan kita, menuntun kita, sehingga kita sempurna di hadapannya. Tentu hari ini kita belum sempurna, tetapi kita sementara berjalan dalam kesempurnaan. Allah yang menuntun kita, Allah yang memampukan kita, sehingga kita bisa sampai kepada tujuan yang Allah kehendaki. Jangan lagi saudaraku terbawa dengan arus dunia yang membawa kita kepada pikiran-pikiran yang hanya tergerus, banyak waktu kita terbuang dengan percuma hanya karena memikirkan orang lain, hanya karena memikirkan kondisi masalah-masalah kita. Mari kita mulai memikirkan diri sendiri. Apakah kita berkenan di hadapan Allah atau tidak? Mari kita mulai mengoreksi diri. Kalau ada sesuatu yang salah, mari kita perbaiki. Maka dengan demikian, iman kita menuju kepada kesempurnaan. Stop mereduksi iman. Pandang Yesus, teruslah melangkah. Dan kita akan melihat Allah dipuaskan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.